Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadlia Putri Karida, mahasiswa semester 4 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon, yang insya Allah akan menyampaikan sebuah hadis tentang tugas manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hadis tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. U'budillaha ka'annaka taroh, wa kum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Yang artinya, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau musafir. Hadis 1473. Hadis tersebut merupakan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar. Faidah dari hadis di atas adalah: pertama, makna dari kalimat seakan-akan kamu melihat Allah adalah beribadahlah dengan keilmuan. Semakin dalam ilmu kita tentang Allah, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seseorang tidak akan sampai kepada derajat ini kecuali dengan keilmuan yang dalam, di mana seorang hamba mengenal Allah dengan pengenalan yang betul-betul dalam, mulai dari mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, kesempurnaan sifatnya, dan lainnya. Kedua, hadis ini berisi tentang bagaimana kita mengarungi kehidupan dunia ini. Bahwa kita hidup di dunia ini seperti orang asing yang dia yakin akan kembali ke negeri asalnya. Demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, kita yakin bahwa kita akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita persiapkan? Seperti orang asing yang hendak pulang, dia akan mempersiapkan dengan persiapan yang baik. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh beramal sholih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi ibadah. Ibadah secara bahasa atau etimologi berarti merendahkan diri secara tunduk. Sedangkan menurut syara atau terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu antara lain adalah: pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka. Akan tetapi merekalah yang membutuhkannya karena ketergantungan mereka kepada Allah. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah sombong.
Siapa yang beribadah kepadanya, tetapi dengan selain apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mubtadi atau pelaku bid'ah. Dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan apa yang disyariatkannya, maka ia adalah mukmin muwahhid atau yang mengesahkan Allah. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menyampaikan manfaat ibadah dalam Islam. Adapun manfaat ibadah dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, sebagai kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebagai solusi dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sebagai bentuk ketaatan. Yang kelima, sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, sarana menabung amal soleh. Yang ketujuh, menambah keimanan kita. Yang kedelapan, bertaubat. Yang kesembilan, bentuk terima kasih kepada orang tua dari seorang anak dengan cara mendoakan orang tua. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam perkataan atau perbuatan dan apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan dan kekeliruan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya pun masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.